보여줄게. Berlatar di negara selatan, film yang berjudul The Witch tahun 2018 ini akan menceritakan tentang anak-anak dari seluruh dunia yang dijadikan untuk subjek percobaan labor, yang dimana percobaan ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang dapat menggunakan 100% kapasitas otaknya, yang dengan kata lain, anak-anak ini akan diubah menjadi manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang dipercaya sebagai manusia sempurna untuk kemajuan di masa depan. Inilah sosok Dr. Baik. Ia merupakan ketua organisasi yang memimpin proyek ini, di mana suatu hari telah terjadi insiden pembantaian yang dilakukan oleh dua subjek percobaan, sehingga pasukan pun dikerahkan untuk menangkap kedua subjek yang masih di bawah umur tersebut. Satu subjek merupakan bocah laki-laki berhasil ditangkap, sedangkan yang satunya lagi berhasil lolos, sehingga Dr. Baik pun memerintahkan tangan kanan yang bernama Mr. Choi untuk menghentikan pengejaran, karena tanpa cairan khusus yang ada di labor, bocah perempuan yang kabur itu akan tewas dalam waktu 1 kali 24 jam. 가. Bocah perempuan yang berhasil kabur ini mengalami pingsan dan tak sengaja ditemukan oleh seorang peternak sapi. Lalu ia membawanya masuk ke dalam rumah dan memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Di sini Pak Dokter mengatakan bahwa kondisi bocah ini baik-baik saja, tapi kepalanya mengalami luka benturan yang mungkin mengakibatkan amnesia atau lupa ingatan. Yang kebetulan si peternak dan sang istri yang belum diberikan momongan pun memutuskan untuk mengadopsi bocah tersebut dan menamainya dengan sebutan Jayun. 10 tahun berlalu, kini Jayun sudah beranjak remaja. Di sini Jayun sedang membeli pakan ternak sapinya, yang kebetulan saat ini lagi masa krisis. Ia cukup risih dengan si pemilik toko yang terus menagih uang pembayaran yang belum lunas, tanpa tahu jika keluarganya saat ini sedang mengalami krisis moneter. Jayun yang pulang membawa pakan ternak dengan mobil Eltor langsung menyerahkan pakan tersebut kepada sang ayah angkat, yang di sini terlihat betapa besar rasa sayang sang ayah kepada Jayun. Begitu juga dengan ibunya yang saat ini sedang sakit. Meskipun Jayun anak adopsi, tapi mereka memperlakukannya sudah seperti anak sendiri. 엄마 뭐 먹고 싶어? 유전자권이자 화재가 아니라 이들이 타살된 곳. 사육을 포기하는 농가가 크게 늘었습니다. Sesaat setelah selesai mandi, Jayun tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa pada bagian kepalanya, dan hal ini bukanlah kali pertama ia merasakannya, karena dari kecil sejak ditemukan orang tua angkatnya, Jayun sering merasakan sakit ini tapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Keesokan harinya ketika akan berangkat sekolah, di sini kita diperkenalkan dengan sahabat dekat Jayun yang bernama Yung Hee. Ia memberitahu tentang sebuah audisi pencarian bakat dan menyarankan Jayun untuk ikut mendaftar, karena ternyata Jayun dikenal memiliki suara yang bagus dan beberapa kali sempat menjuarai kontes menyanyi tingkat desa. Namun yang paling menggiurkan adalah hadiahnya, yaitu sebesar 100 juta rupiah yang pastinya cukup untuk membantu perekonomian keluarga, termasuk mengobati sang ibu yang saat ini sedang sakit. 인터뷰 시작할게요. 부자였냐? Selesai mengikuti audisi, Myung Hee bersama keluarga Jayun berkumpul untuk menonton penampilan Jayun melalui televisi, dan tak lama pihak panitia pun menelpon untuk mengabari bahwa Jayun lolos audisi dan berhak melaju ke babak selanjutnya. 여보세요. Disinilah ibunya mulai khawatir dengan Jayun, di mana sang ibu takut apabila suatu hari nanti Jayun pergi meninggalkan mereka dan sibuk dengan aktivitas barunya. Namun Jayun berhasil meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan ibu dan ayahnya yang sudah merawatnya sejak kecil. 에이, 할망구 이거 뭔 소리를 하는 거야 또. 아유, 저 들어갑시다. 늦었어.
Di saat akan tidur, Jayun lagi-lagi merasakan sakit kepala yang sama seperti sebelumnya. Yang di sisi lain, Mr. Choi terlihat berdiri dari kejauhan memandangi rumah orang tua angkat Jayun, yang tampaknya ia sudah mengetahui jika Jayun adalah subjek percobaan yang kabur 10 tahun yang lalu. Keesokan harinya saat Jayun dan Myung Hae akan berangkat ke tempat audisi menaiki kereta api, muncullah seorang pemuda bernama Gong Ja yang duduk di depan mereka, yang sok kenal, sok dekat pula kepada Jayun, dan ternyata Gong Ja ini adalah sosok subjek percobaan sekaligus bocah laki-laki yang dulu sempat tertangkap. Di sini Gong Ja meyakinkan kepada Jayun kalau mereka sebenarnya telah saling mengenal, dan akhirnya Gong Ja yang kesal kepada Jayun yang tidak mengingatnya mencoba untuk menampar wajahnya, dan Jayun pun menangis karena ketakutan, sehingga Myung Hae segera bertindak dan mengusir Gong Ja dari sana. 저기요, 여기 이상한 사람 있어요. 아저씨, 우리 아빠 경찰이고. 씨발, 남의 얘기랑 처먹을 때부터 마음에 안 들었어. 저 개새끼 씨발. Gong Ja yang merasa terusir kini pindah ke gerbong lain, di mana ia tak sengaja menabrak seorang penumpang yang berlagak seperti preman, dan preman itu mencoba menantangnya berkelahi, sehingga Gong Ja Men pun langsung menghabisi si pria dan melemparnya keluar dari dalam kereta api, di mana hal ini membuktikan kalau Gong Ja Men ini memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata dan punya kecenderungan melakukan tindakan kekerasan tanpa memiliki rasa bersalah. Kembali ke Jayun yang sudah sampai di tempat audisi. Di sini Jayun diminta untuk segera tampil dan mulai menunjukkan kemahirannya dalam menyanyikan sebuah lagu yang disukainya. Akhirnya Jayun pun berhasil lolos masuk ke babak perempat final berkat penampilannya, yang dimana Pak Produser pun memberikan selamat atas penampilan Jayun yang sangat bagus dan sangat menghibur, dan Jayun diminta untuk datang lagi minggu depan. 일단 뭐 긍정적으로 한번 생각해 보는 게 감사합니다. Di sisi lain, Dokter Baik bersama Mr. Choi sedang menyaksikan penampilan Jayun dari televisi, di mana Dokter Baik terlihat sangat bangga melihat kemampuan Jayun yang sangat luar biasa, dan tentunya sangat senang akhirnya ia menemukan bocah perempuan yang selama ini mereka cari. 우리 미스터 채 드디어 찾으셨네? Dan lagi-lagi Jayun mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa, dan ia pun langsung pergi ke toilet, yang dimana Myung Hae yang merasa khawatir akan temannya tersebut langsung menyusul Jayun ke toilet. Namun agar bestinya itu tidak khawatir, Jayun pun mengaku kalau dirinya baik-baik saja. 꽃피 났어? 야, 어떡해. 야, 괜찮냐 진짜? 아, 괜찮다니. Di sini, di saat mereka sedang menunggu taksi, disitulah muncul beberapa pria berpenampilan rapi yang ingin mengajak Jayun mengobrol terkait penampilannya di atas panggung. Namun, karena gerak-gerik mereka mencurigakan, Jayun pun menolak tawarannya, dan mereka berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut. 아저씨, 서울역으로 와주세요. 빨리요, 빨리. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 쫄고 티났냐? Setibanya mereka di desa, di sini Gong Ja muncul lagi dengan mengatakan akan pergi mengunjungi kedua orang tua Jayun, sehingga Jayun yang merasa khawatir dan langsung menyuruh Myung Hae untuk menghubungi bapaknya yang merupakan polisi untuk mencegah mereka datang ke sana. 여보세요. Sebelum sempat tiba di rumah Jayun, Gong Ja dan rekannya yang bernama, kita panggil saja Jisoo, pun harus mengurungkan niat mereka setelah Pak Polisi mencegat dan menanyakan tujuan mereka berada di sana. 안녕하세요. 전 유혹이 저기 실례지만 그 신분증 좀 보여주랍니까? Yang dimana Jayun sendiri terlihat sedang berlari sekencang mungkin, takut jika kedua orang tuanya kenapa-napa. Yang setibanya di sana, tiba-tiba ya, rupanya Pak Polisi berhasil mengusir Gong Ja dan Jisoo pergi. Bahkan saat ini beliau sedang menjaga ibu dan ayah Jayun di rumah, di mana Pak Polisi sempat menanyakan perihal siapa mereka. Jayun pun menjawab tidak tahu dan tidak kenal, sehingga Pak Polisi hanya bisa menyarankan agar Jayun tetap waspada dan telepon saja apabila butuh apa-apa. 들어가보세요.
Beralih ke tempat lain, tempatnya di kediaman seorang profesor yang menolak bekerja sama dengan Dr. Baik, sehingga dikirimlah Gongja and the Gang yang ditugaskan untuk menghabisi profesor dan keluarganya. Di sini untuk pertama kalinya kita akan melihat kekuatan sesungguhnya dari seorang subjek percobaan, di mana ketika Gongja mampu melakukan telekinesis atau menggerakkan benda dengan pikiran untuk menghabisi supir pribadi sang profesor. Di sini, Dr. Baik terlihat sedang bersama Mr. Choi. Mereka terlibat sedikit kayak berdebat akibat selisih paham, di mana Mr. Choi ingin menghabisi Jayun karena dianggap sebagai monster atau mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Sementara Dr. Baik ingin menangkapnya hidup-hidup karena percaya bahwa Jayun adalah aset yang sangat berharga. Sehingga apalah daya, Mr. Choi mau tak mau harus menuruti perintah sang atasan. Keesokan harinya, Mr. Choi menemui sang mantan profesor yang bekerja sama di institusinya Dr. Baik. Rupa-rupanya, Mr. Choi ada niatan untuk membangkang terhadap Dr. Baik, di mana ketika ia diketahui memiliki semacam penyakit kulit langka yang tepat berada di tangan kanannya, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah menggunakan sampel otak dari Jayun yang dipercaya sebagai manusia yang mendekati kesempurnaan. Kembali ke Jayun yang mengalami mimpi buruk tepat saat Myung-hee yang menginap di rumahnya ingin pipis di malam hari, di mana Jayun yang ingin pipis pun juga menyusul Myung-hee keluar kamar, tetapi ya, Dr. Baik ternyata sudah mengirim para agen khususnya untuk menangkap Jayun, di mana Myung-hee yang kebetulan ada di sana pun harus terlibat dalam masalah ini dengan diancam akan dihabisi. Dengan wajah memelas dan ketakutan, Jayun mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah salah orang, tapi para agen ini tetap kekeh bahwa Jayunlah orang yang mereka cari. Yang ketika para agen ini terus mendesak mengancam akan benar-benar menggorok leher Myung-hee, tiba-tiba kurang dari 10 detik, Jayun berhasil menghabisi semua agen tersebut, yang dimana Myung-hee menyaksikan hal itu pun langsung ketakutan dengan apa yang sudah dilakukan oleh bestinya ini. Dan tak lama muncullah Gongja yang datang di akhir pertempuran, di mana ia mengancam akan menghabisi ayah dan ibu angkatnya apabila Jayun tidak mengikuti kata-katanya. Gereget dengan Jayun yang pura-pura tidak ingat siapa jati dirinya, Gongja pun mulai membongkar satu persatu keanehan yang selama ini mungkin tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya, seperti banyaknya piagam penghargaan yang terpasang di dinding. Bagaimana bisa seorang gadis biasa yang sehari-harinya sibuk membantu ayahnya berternak sapi bisa menguasai begitu banyak hal? Juara 1 tingkat nasional, pandai menyanyi, selalu ranking 1 di kelasnya, bisa sulap, unggul dalam setiap pelajaran, menjuarai lomba tenis meja tingkat kecamatan pula itu. Pernahkah Myung-hee mendapati Jayun belajar sangat keras atau melatih bakatnya secara instan? Tidak kan? Tak punya pilihan lain, Jayun pun harus pasrah dibawa oleh Gongja Men menuju laboratorium. Sementara Myung-hee diminta untuk tetap di sana dan jangan hubungi siapapun termasuk bapaknya sendiri. Setibanya di laboratorium rahasia milik Dr. Baik, Jayun langsung dibawa ke dalam ruang rahasia dan diikat di atas kursi percobaan. Dr. Baik yang ada di balik kaca langsung menyapa Jayun dan mengungkapkan rasa senangnya atas kembalinya Jayun. Beliau tak menyangka jika Jayun dapat bertahan selama ini tanpa serum khususnya, yang berarti Jayun adalah satu dari sekian banyak subjek percobaan yang sukses menjadi manusia yang mendekati sempurna. Sehingga untuk mengembalikan ingatannya, Dr. Baik pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan seluruh serum khusus tersebut. Dan karena ingatannya masih belum pulih, Dr. Baik pun kembali menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum kedua untuk lebih memaksimalkan kapasitas otaknya. Yang sembari Jayun merintih kesakitan, Dr. Baik kembali menceritakan tentang masa kecil Jayun selama di markas lama, dan ia sebenarnya sudah menduga jika Jayun berbeda dengan subjek percobaan yang lain. Tapi sekali lagi ia tidak menyangka jika Jayun benar-benar dapat bertahan selama ini tanpa suntikan dari serum khusus tersebut. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga, di mana Jayun tiba-tiba tersenyum seolah-olah sudah lama menunggu akan terjadinya momen ini, di mana ia melihat ke arah speaker dan memanipulasi listrik agar terjadinya korsleting. Dan
Sungguh betapa terkejutnya Dr. Baik saat ia baru menyadari jika Jayun telah berpura-pura lupa ingatan selama ini. Selama menghilang 10 tahun ini, Jayun faktanya selalu ingat akan kekejaman yang dilakukan oleh Dr. Baik yang memisahkan dirinya dari kedua orang tua kandungnya dan dijadikan subjek eksperimen tanpa izin dan legalitas yang resmi. Sehingga alih-alih ditemukan, justru Jayunlah yang berhasil menemukan Dr. Baik. Dengan kata lain, semua sudah direncanakan dengan sangat matang karena Dr. Baik sudah pindah ke markas yang baru. Di laboratorium yang baru ini, maka Jayun kesulitan menemukan keberadaannya, sehingga ia pun dengan sengaja mengikuti audisi pencarian bakat supaya Dr. Baik menemukannya. Bahkan ketika Gongja beberapa kali menemukannya, Jayun sebenarnya tersenyum bahagia karena semuanya telah berjalan sesuai rencana. Lantas, apa tujuan Jayun menemukan Dr. Baik? Ya, semua tidak semata-mata balas dendam, tetapi ada juga maksud lain yang lebih penting menyangkut kelangsungan hidupnya, yaitu kita tahu Jayun berkali-kali mengalami sakit kepala yang hebat yang terjadi secara mendadak. Hal itu disebabkan oleh otaknya yang tidak stabil dan memerlukan zat dari serum khusus tersebut. Sehingga inti daripada semua rencana ini adalah untuk mengambil semua serum yang ada agar Jayun tetap bisa bertahan hidup lebih lama tanpa harus mengalami sakit kepala dan ia tidak harus mengonsumsi Paramek lagi. Di saat yang sama, Gongja dan timnya yang baru menyadari akan keributan yang terjadi, yang ketika mereka sedang menuju ruangan tempat Jayun berada, muncullah Mr. Choi dan pasukannya yang bermaksud mengambil alih Jayun, yang dimana Gongja pun memilih pergi dan menyerahkan urusan ini kepada teman-temannya. Setelah teman-temannya habis dibantai, kini giliran Jisoo lah yang akan beraksi secara brutal. Yang sebagian salah satu subjek yang bisa diandalkan, Jisoo pun menyerang secara membabi buta hingga pasukan Mr. Choi dibuat kalemprokan. Kembali ke Jayun yang masih berdialog dengan Dr. Baik, beliau masih pada pendiriannya untuk tidak mau memberitahukan di mana serum-serumnya yang lain, sehingga Jayun pun terpaksa menembak satu kakinya dan menyeretnya keluar dari ruangan, di mana Jayun tiba-tiba berhenti saat merasakan ada seseorang yang mendekatinya dan tiba-tiba dengan wajah tengiknya, Gongja menantang Jayun untuk melakukan duel dan membuktikan siapa terbaik di antara mereka berdua, tanpa sadar jika Jayun berada di level yang berbeda dengannya. Dengan gerakan yang super cepat dan tenaga yang full power, mereka berdua menghancurkan pekerjaan tukang bangunan yang sudah susah payah menyusun batu bata agar menjadi tembok gedung, di mana Gongja yang masih belum menyadari jika Jayun telah berhasil menembus limiternya, sehingga betapapun Gongja berusaha menyerangnya secara sekuat tenaga, Jayun tetap tidak akan bisa terkalahkan. Tak lama, muncullah Mr. Choi yang datang untuk ikut campur. Alih-alih akan mendapatkan pertolongan, Dr. Baik yang keburu senang pun justru harus menemui ajalnya ketika Mr. Choi menembak kepalanya. Karena sejatinya, tujuan Mr. Choi datang ke sini adalah untuk si Jayun. Saat Mr. Choi sedang lengah itulah, Jayun seketika sudah berdiri tepat di belakangnya, dan mustahil bagi Mr. Choi untuk bisa melawan seorang Jayun, yang pada akhirnya ia pun tiwas dengan leher yang diputar. Lagi-lagi muncul pengganggu lain ketika Jisoo muncul di sana untuk membantu Gongja, dan seperti sudah bisa Anda tebak, boro-boro Jisoo yang kemampuannya masih cetek, Gongja saja yang kemampuannya di atas Jisoo masih bisa dikalahkan, sehingga tanpa kekuatan yang berlebihan, Jayun pun langsung mencengkram wajah Jisoo dan tepat saat Jisoo udah meninggoy, Gongja sempat berdiri tepat di belakang Jayun dengan sebuah pistol mengarah ke kepalanya, yang jika Gongja mengira hanya dialah satu-satunya orang yang bisa melakukan telekinesis, maka dia udah salah besar, karena Jayun lebih ahli dalam kekuatan pikiran sampai-sampai segucur tubuhnya tidak bisa digerakkan, yang pada akhirnya ia pun harus meninggoy sama seperti yang lain.
Setelah semua musuh udah meninggoy, Jayun pun mengambil semua sisa serum yang ada. Ia pun langsung menuju ke rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat dan memberikan satu serum agar penyakitnya bisa sembuh. Karena pada dasarnya serum ini adalah serum pemicu saraf-saraf otak yang juga bisa digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. 너한테 필요한 거 아니요? Beberapa waktu berlalu, setelah Jayun meninggalkan kehidupan lamanya, ia kini terlihat berpenampilan dewasa dan menemui seorang yang wajahnya mirip sekali dengan Dr. Baik, yang ternyata beliau ini merupakan saudara kembar dari Dr. Baik, yang juga sama-sama dokter spesialis otak. Jayun pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mendatangi banyak tempat untuk pembuatan serum dan mengambil semua serum-serum yang pernah dibuat, sampai akhirnya ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus-terusan ketergantungan pada serum tersebut, sehingga tujuan daripada kedatangan ke sini adalah untuk meminta bantuan si beliau agar mau membuatkan serum yang bersifat permanen supaya Jayun bisa tetap hidup tanpa ketergantungan pada serum-serum ini. Film pun ditutup dengan kemunculan seorang wanita yang berdiri tepat di samping Jayun. Entah siapa wanita ini dan apa hubungannya dengan si Jayun tidak dijelaskan dalam filmnya sendiri, tapi mungkin akan terungkap di film The Witch Part selanjutnya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah berbuat sesuka hati terhadap kelebihan yang diberi. Saya Ahmad Nawawi beserta seluruh jajaran yang disangkutkan mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah menonton, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya.